Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala al-qardi, pinjam meminjam. Ta'rifu, definisinya, huwa al-malu alladhi yu'tihi al-muqridu lil-muqtaridi liyarudda mithlahu ilayhi 'inda qudratihi alayhi. Pinjam meminjam itu adalah harta yang diberikan kepada seorang yang meminjamkan kepada yang meminjam, liyarudda mithlahu, agar supaya nanti dikembalikan yang semisal dengan itu. 'Inda qudratihi alaihi, ketika dia sudah mampu untuk mengembalikan, membayar. Ya, termasuk pinjam uang. Wa huwa fi asli lughah al-qat'u, dan secara bahasa asalnya itu al-qardu itu apa? Al-qat'u, memotong atau potongan. Ya. Kenapa disebut potongan? Karena dia memotong hartanya kemudian dipinjamkan kepada saudaranya. Usammiyal malu alladhi ya'khudhuhu al-muqtaridu bil qardi li'anna al-muqrida yuqti'uhu qit'atan min malihi, dan dinamai dengan potongan, ya. Tadi al-qardu secara asli bahasa tadi dia potongan adalah harta yang diambil oleh orang yang meminjamkan dan diberikan kepada orang yang meminjamnya. Ya, li'annal muqtarid yuqti'uhu, karena orang yang meminjam tadi telah memotongnya, qit'atan min malihi, bagian dari harta orang yang meminjamkan. Keutamaannya, nah, Islam ini memberikan motivasi, ya, tentang anjuran untuk meminjamkan, ya, baik dia meminjamkan uang, kendaraan, HP, baju, apa saja lah pokoknya yang memang dibutuhkan oleh saudaranya tersebut, ya. Ini ada anjurannya dalam Islam. Di antaranya hadisnya Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa 'an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa nafasa 'an muslimin, yang meringankan, melonggarkan, memudahkan seorang muslim, kurbatan min kurabid dunya, ya, kurbah itu kebutuhan, dari kebutuhan dunia, maka Allah akan memudahkan baginya kepentingan atau kebutuhan atau keperluan dari keperluan akhiratnya. Ya, jadi di sini kita diajarkan untuk belajar empati, belajar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ya. Karena ada penyakit yang ngetren, ya. Sebenarnya penyakit ini bukan baru, ya, tapi viralnya baru. Penyakit apa itu? NPD, ya, narcissistic personality disorder. Jadi itu gangguan apa namanya? Kepribadian. Ya. Jadi gangguan kepribadian. Dia itu sedikit pun tidak punya rasa empati sama orang. Enggak ada belas kasihan. Ya. Bahkan
Semakin orang itu kesusahan, dia semakin bahagia. Ya, makanya kayak kasus yang kemarin ditemukan, ada cewek disandra sama cowoknya selama 3 tahun. Kenapa kok disandra sampai 3 tahun? Emang nggak repot apa ya? Mau dikasih makan, mau dikasih minum gitu kan? Ya, mau diberobati, ya enggak? Kenapa kok bisa sampai 3 tahun? Karena ada kelainan di situ, kelainan kepribadian. Jadi semakin dia bisa menyiksa, dia semakin merasakan bahagia, puas. Ya, nggak ada belas kasihan, nggak ada rasa empati, nggak ada rasa apa namanya melas. Bahkan sampai matanya dicukil-cukil sampai buta, hidungnya dipotong, bibirnya dipotong. Ya, itu yang ekstrim ya. Dan itu yang terkuak di media, yang terkuak di publik. Yang tidak terkuak, itu para ahli menyebutkan ada 10 kali lipat. Ya, jadi kasus-kasus itu tuh banyak sebenarnya. Ya, kasus-kasus NPD. Dan itu sudah ada sejak manusia ada, itu sudah ada. Tapi pemberian istilah itu oleh para ahli itu bukan baru viral ya. Gak punya rasa empati, pelit, bakhil. Ya, kalau ada temannya susah dia senang, ada temannya senang dia susah. Itu ada. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang-orang yang lagi kesulitan, lagi susah, butuh bantuan, ya, diberikan kemudahan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Bayangkan, ya, ketika kita memudahkan urusan saudara kita, teman kita, tetangga kita, kerabat kita dalam urusan dunia, Allah akan mudahkan kita urusan dunia dan urusan akhirat. Double. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah itu senantiasa dalam pertolongan hambanya selama si hamba dalam pertolongan saudara. Jadi kalau kita mau ditolong oleh Allah, maka kita harus suka menolong makhluk. Ya, ini kunci. Ini kunci kehidupan, rumus alam. Kalau bahasa kita itu sunnatullah. Kalau kita mau dimudahkan Allah urusan kita, mudahkan urusan Allah. Jangan dipersulit. Ya, tapi kadang orang-orang kita ini dibalik. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ya, jadi birokrasi itu yang kadang membuat kita itu susah. Ya, birokrasi itu yang kadang membuat kita ini kesulitan. Tapi kenapa? Kenapa pemerintah membuat birokrasi? Karena kitanya juga kadang nggak tertib administrasi. Itu yang membuat birokrasi itu susah akhirnya. Ya. Jadi kaidahnya itu semakin banyak aturan menunjukkan manusia itu semakin ribet. Ya. Jika di satu tempat itu aturannya banyak, berarti manusianya ribet. Jika di satu tempat itu aturannya sedikit, berarti manusianya tertib. Ya. Peraturan dibuat karena ada apa? Kasus. Ya.
Ya, di zaman-zaman dulu, di zaman para keemasan Islam, di zaman para sahabat Nabi, di zaman tabi'in, tabi'in, itu mereka mencukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, tapi semakin kesini pelanggaran itu semakin banyak. Maka dibuatlah undang-undang, ya, undang-undang hukum kompilasi Islam, dipadukan antara hukum syariat dengan hukum negara. Kenapa? Untuk menertibkan, ya, untuk menertibkan. Kenapa nikah harus pakai surat? Kenapa cerai harus pakai surat? Harus pakai saksi, harus dihadapkan hakim? Karena tadi banyaknya pelanggaran yang terjadi. Ya, dulu orang nikah pakai surat kan? Gak ada semua. Ya, ketika si wali menikahkan putrinya, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Fulana dengan mas kawin emas 10 gram. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Sudah selesai. Gak ada administrasi, gak ada bukti, gak ada surat penyurat, gak ada pencatatan. Kenapa? Manusianya tertib. Ya. Tapi sekarang nggak bisa. Nikah harus tercatat, ya, pakai surat, ya, dan dilaporkan secara administrasi, dan akan berlaku hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga, ya, HKI, hukum kompilasi Islam. Karena banyaknya kejadian KDRT, banyaknya menyia-nyiakan keluarga, ya, banyaknya problem dalam rumah tangga. Akhirnya apa? Mau tidak mau negara harus turun ikut mengatur ketertiban rakyatnya, karena ini memang tugasnya negara. Ya, kalau dulu ya nikah aja antara wali, mempelai perempuan, mempelai laki, saksi, 2 orang saksi dan mahar, sudah. Ya, tidak harus menghadirkan petugas mencatat pernikahan, KUA, tidak ada buku nikah, tidak ada NA, tidak ada registrasi. Tapi sekarang nggak bisa. Kenapa? Tadi manusia. Nah, banyaknya aturan itu menunjukkan apa? Banyaknya penyelisihan. Allahu fi 'auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya selama hamba mau menolong saudaranya. Ini anjuran dalam Islam untuk peduli, untuk punya sifat empati. Ya, kenapa orang itu jadi NPD? Gak punya empati, ada gangguan kepribadian. Di antaranya apa? Para ahli tidak menyebutkan NPD itu menular, enggak. Bukan diwariskan dari orang tua, tapi dari pola asuh yang salah. Ya, dari pola asuh yang salah. Bisa jadi dia terlalu keras didikannya atau terlalu lembek didikan. Ya, terlalu keras. Dituntut orang tuanya untuk jujur. Sudah jujur masih dihukum. Jadi jujurnya nggak diapresiasi. Jujur, siapa yang mencuri uang ayah? Ya jujur saya ya, karena saya lapar ya. Malah ditempelin sama ayahnya, Pak. Ya, jadi nggak diapresiasi jujurnya. Akhirnya besok dia mencuri lagi, tapi dia nggak jujur. Kenapa? Biar nggak ditempelin.
akhirnya dia menjadi seorang pribadi yang keras atau terlalu lembek, kata para ahli. Anak biasanya terjadi pada anak bungsu, ya, hati-hati juga, ya, anak bungsu atau anak tunggal. Biasanya dibedakan tuh, ya. Lagi lari, umpamanya jatuh, ya, atau kejedut meja, nangis laporan sama ibunya, apa lah, kejedut apa, meja mana, ini, oh pukul mejanya, gitu. Akhirnya apa? Seorang anak nggak pernah disalahkan, selalu orang lain yang disalahkan. Padahal harusnya apa? Diedukasi. Nah, kalau jalan hati-hati. Nah, kalau lagi main lihat kanan lihat kiri, ya, biar nggak kejedot lagi. Jadi diajarkan anak itu untuk introspeksi, untuk peduli, ya. Nah, model-model pendidikan yang seperti ini tadi itulah yang memunculkan benih-benih NPD, yang nggak peduli sama orang lain. Bahkan sampai ada yang nggak peduli sama orang tuanya. Ada orang tuanya meninggal dunia, anaknya nggak merasakan sedih, ya, nggak merasakan sedih anaknya, biasa saja. Kenapa? Karena tidak mempunyai hubungan kelekatan. Para ahli menyebutnya dengan apa? Teori attachment, katanya. Ya, hubungan kelekatannya nggak ada. Anak nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak bercanda, nggak pernah diajak main, ya, nggak pernah diajak jalan-jalan, nggak pernah dikasih hadiah, nggak pernah diajak ngobrol, bercanda dan seterusnya. Akhirnya apa? Ya, dia merasa ada dan gak ada itu sama saja. Bahkan gak adanya justru lebih senang pun. Ya, gak ada nih, senang dia. Ya, mestinya ayahnya itu hadir untuk melindungi dia, menaungi dia, menjaga dia, memenuhi kebutuhan dia. Tapi ketika adanya ayah, jadi merasa terkekang, ya, merasa terkekang. Ketika ayahnya gak ada, bebas. Ketika orang tuanya meninggal dunia, bahagia. Ada gak? Banyak kasus itu, Pak. Ya, bahkan ada yang menimpa anak-anak pesantren karena masih terlalu dini, terlalu kecil sudah dipondokkan. Ya, masih TK, masih SD sudah dipondokkan. Pondok jauh, nggak berani dia, nggak pernah. Pokoknya biar hafalan Al-Quran yang banyak, biar hafalan hadisnya banyak, biar agamanya bagus. Ternyata ini model pembelajaran yang keliru, kata para ahli. Memondokkan anak dari kecil itu berbahaya, karena fungsi orang tua hilang. Orang tua yang tadinya komunikasi, memperhatikan, melindungi, menjaga, ya, membersamai, itu nggak bisa digantikan dengan sosok siapapun, sekalipun ustaz, nggak bisa. Karena memang anaknya masih kecil, ya masih butuh kelekatan dengan orang tuanya. Ya, akhirnya jadilah anak itu punya perspektif, ya, punya pandangan-pandangan yang liar. Oh, saya mau ditaruh di tempat ini, orang tua saya buang saya, ya. Orang tua saya sudah gak sayang lagi sama saya, orang tua saya sudah gak lagi peduli dengan saya ditaruh di tempat sini sendirian, ya, gak punya saudara, gak punya siapa-siapa lagi, ya, teman-teman senasibnya itu lah, dan seterusnya. Nah, Islam mengajarkan kita untuk apa? Empati, peduli. Ya. Wa an Ibnu Mas'ud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ini fadilah yang berikutnya.
ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana ka sadaqatiha marratan. Dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja di kalangan kaum muslimin yang meminjamkan kepada muslim lainnya pinjaman marrataini, 2 kali, illa kana ka sadaqatiha marratan, kecuali dia dihitung seperti sedekah. Ya, dalam riwayat lain seperti dihitung sedekah sejumlah itu tiap hari sampai orang tadi mengembalikan. Jadi kalau kita meminjamkan uang 100.000 kepada saudara kita yang membutuhkan, ya, maka pahalanya itu kita itu dihitung seperti kita sedekah 100.000 tiap hari. Sampai kapan? Sampai dia mengembalikan. Ya, makanya dalam Islam itu qardun, pinjam-meminjam itu dianjurkan dan tidak boleh mengambil keuntungan. Ya, tidak boleh mengambil keuntungan dari pihak siapa? Dari pihak yang meminjamkan. Tidak boleh mengambil keuntungan. Tapi nanti kita akan bahas bagaimana seorang yang dipinjamkan mengembalikan dengan cara yang baik plus melebihinya. Ada juga ajarannya di situ. Nanti kita bahas. Ya. Jadi kita meminjamkan kepada saudara kita, apalah, apa dia minjamkan HP, motor, uang, emas, beras, pakaian, dan apapun kebutuhan itu, maka itu seorang itu mendapatkan pahala sedekah sebesar itu setiap harinya. Ya, ini fadilah, keutamaannya. Kemudian apa? At-tasdidu fihi, ada ancaman yang mesti diindahkan, ya, mesti diperhatikan bagi orang yang meminjam dan orang yang meminjamkan, meminjam dan dipinjam. An Thawban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man faraqa ar-ruhu al-jasad wa huwa bari'un min thalathin dakhala al-jannata minal kibri wal gululi wad daini. Dari Sauban ini maulanya Rasulullah. Apa itu maula? Budak yang sudah bebas. Baik bebasnya itu dia menebus dirinya sendiri atau majikannya yang membebaskannya, ya, maka disebut maula, mantan budaknya Rasulullah, namanya Sauban. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang rohnya itu berpisah dari jasad dan dia terlepas dari 3 perkara, maka dia masuk surga. Ya, jadi barang siapa yang mati tapi dia terbebas dari 3 poin ini, dia pasti masuk surga, kata Rasulullah. Apa yang pertama? Al-kibr. Kibr itu sombong. Sombong itu bisa dalam bentuk sikap, bisa dalam bentuk perbuatan. Ya.
sikap dan bentuk perbuatan kibur, sombong. Karena orang sombong tidak masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga yang di dalam kalbunya ada kesombongan sebesar dzarrah. Dzarrah itu partikel kecil yang bisa dilihat, itu dzarrah. Ya, kalau kita bilang debu, ya, para ulama ada yang menyebutkan semut atau kepala semut, ya, atau kalau kita buka jendela ada sinar matahari, kemudian ada debu-debu yang berterbangan ke shot sama sinar matahari tadi, itu dzarrah namanya, yang terbang kecil-kecil itu dzarrah, ya. Jadi para orang-orang Arab itu menyebutkan sesuatu yang paling kecil yang bisa dilihat itu dzarrah. Jadi tidak akan masuk surga barang siapa yang di kalbunya ada rasa sombong meskipun seberat dzarrah. Ya, bisa ditimbang nggak dzarrah itu? Nggak bisa ditimbang. Ya, nggak bisa ditimbang lagi kecilnya. Maka nggak akan masuk surga orang yang sombong, baik dengan ucapannya, perbuatannya, lisannya, ya, sikapnya. Dan sombong itu apa? Dua, batarul haq, ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau orang gitu, cuma kayak gitu aja, itu meremehkan. Ya. Mobil kayak gitu aja sombong, itu meremehkan. Baru bisa beli motor apa namanya yang lagi ngetren kan, motor listrik. Baru bisa beli motor listrik aja sombong, itu meremehkan namanya. Ya biarin dia beli motor, dia beli mobil, dia nggak minta kamu duitnya. Dan dia juga rutin bayar zakat, ya. Dan dia juga rutin berbagi. Yang kedua, gulul. Gulul itu curang. Ya, gulul itu curang. Tapi para ulama sering menyebutkan gulul itu mengambil harta rampasan perang yang belum dibagi. Jadi dalam syariat itu kan kalau perang yang syar'i, perang syar'i antara muslim dengan kafir, ya, kemudian kaum muslimin menang ketika mengadakan ekspansi, ya, menang, dan itu kan harta-harta semua musuh itu milik kaum muslimin itu. Ya, semua harta-harta apapun itu diambil, ya. Semuanya diambil. Jadi harta rampasan ghanimah namanya. Nah, ghanimah ini nanti dibagi. Ya, dibagi ke prajurit, ke pasukan-pasukan para mujahid. Ya, termasuk Rasulullah dapat jatah 1/5 dari harta rampasan perang. Ya, pada waktu itu. Nah, ada orang-orang yang mengambilnya sebelum dibagi. Itu gulul namanya, ya, curang. Dulu sering dikaitkan dengan itu, tapi semua bentuk kecurangan itu masuk dalam gulul. Pokoknya nimbang, dagang, ya, main timbangan. Bilangnya sekilo ternyata cuma 8 mon, 9 mon, ya. Kalau dia mau selamat, jangan bilang timbangan. Ya, saya jual gula ini berapa? Ini sebungkus. Berapa beratnya? Ya, kalau sekilo nggak sampai. Ya, dia bilang ini sebungkus. Jadi ketika orang lain jualnya 12.000, kamu jual 10.000. Tapi cuma berapa? 9 on, 8 on. Boleh asal jelas.
Ya, ini bukan sekilo ibu ya, ini sebungkus 10.000. Oh kok murah? Iya karena nggak sampai sekilo. Boleh. Ya. Atau orang jualan apa namanya pertalite. Orang-orang jualnya seliter berapa pertalite? 12.000, 13.000. Dia jual sebotol 10.000. Ya, boleh, ya boleh, tapi jangan bilang seliter, sebotol. Ya, bilangnya sebotol 10.000. Boleh, tidak, itu bukan gulul, itu teknik dagang. Dan yang terakhir apa? 3 tadi yang nggak masuk surga. Yang pertama kibar, sombong. Yang kedua curang. Yang ketiga ad-dain, orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang ini nggak bisa masuk surga, ya, terhalang masuk ke dalam surga. Apa yang disebutkan dalam hadis yang lainnya, seorang mujahid yang syahid fisabilillah, yang dia itu mestinya masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, langsung masuk surga, tapi terhalang nggak bisa masuk surga gara-gara punya hutang yang belum dibayar. Ya, maka jangan main-main dengan hutang. Jangan mudah berhutang. Berhutanglah pada perkara-perkara yang memang dia itu butuh, darurat. Ya, bukan untuk gaya hidup, bukan untuk tren. Dia memang butuh dan sangat butuh. Seperti Rasulullah butuh untuk makan, maka beliau berhutang dengan salah seorang pedagang Yahudi. Ya. Kemudian apa? 3 poin tadi ya. Wa an Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu mu'allaqah, terikat, terbelenggu karena hutangnya sampai dia menunaikannya, sampai yukdo, ditunaikan atasnya, baik yang menunaikan dia atau ahli warisnya atau siapa saja yang mau membayar hutangnya. Ya. Ada salah seorang yang meninggal dunia di zaman Rasulullah. Dibawalah jenazahnya di hadapan Rasulullah dan minta disolati. Kata Rasulullah, apakah orang ini punya hutang? Kata teman-temannya, iya, dia punya hutang beberapa dirham. Oh, kalau begitu saya nggak mau menyolatkan. Silakan kalian saja yang menyolatkan. Ya, ada salah seorang sahabat yang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, hutangnya aku yang bayarkan. Ini temannya, bukan saudaranya, temannya, bukan ahli waris. Hutangnya aku yang bayarkan. Oh ya sudah, kata Rasulullah, kita sholatkan. Ya, artinya apa? Rasulullah sampai tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Sebagai bentuk apa ini? Sebagai bentuk zajr, kata para ulama. Zajr itu hukuman. Ya, sebagai bentuk hukuman dari Rasulullah, yang mana Rasulullah ini kalau menyolatkan kan berarti mendoakan. Doanya pasti mustajab. Karena di dalam doa jenazah, di dalam salat jenazah kan ada doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu, minta ampunan, minta dimaafkan, minta diselamatkan dari azab kubur, azab neraka. Ya. Udah masuk waktu Isya. Dan kita azan dulu, nanti kita lanjutkan. Rasulullah sabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fihim fadzakara lahum anna al-jihad fi sabilillah wal iman billahi afdalul a'mal.
Bahwasanya Rasulullah itu pernah berdiri memberikan edukasi kepada para sahabatnya dan menyebutkan kepada mereka bahwasanya jihad di jalan Allah itu, ya, dan beriman kepada Allah itu adalah sebaik-baik amal. Ya, faqala rajul, ada salah seorang laki-laki yang tegak dan berkata, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillahi atukaffiru anni al-khataaya. Bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah? Apakah kesalahan-kesalahanku itu dihapus, ya, dimaafkan? Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, na'am, iya. In qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin. Iya, kalau kamu mati terbunuh di jalan Allah dan kamu sabar dan berharap pahala, kamu maju dan tidak lari dari peperangan, maka dosa-dosamu diampuni. Ya. Kemudian apa? Kata Nabi SAW, illa dain, kecuali jika kamu punya hutang. Ya. Jadi seorang yang mati syahid berperang di jalan Allah, mati yang harusnya dia diampuni dosa-dosanya, masuk surga, terhalang ketika dia punya hutang. Fa inna Jibril alaihi salam qala lidzalika. Kata Nabi apa? Sesungguhnya Jibril alaihi salam telah menghabarkanku tentang hal itu. Artinya apa? Orang yang mati syahid, berjuang di jalan Allah, kemudian mati dalam keadaan dia sabar, dalam keadaan dia berharap pahala, maju ke medan pertempuran, tidak lari dari medan pertempuran, ya, itu terhalang masuk surga jika dia punya hutang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Ya, nanti kita bahas berikutnya. Ini masih banyak ya pembahasan masalah hutang ini, masih beberapa halaman. Jadi ke depannya kita masih bahas tentang hutang piutang dalam perspektif Islam, dalam tinjauan syariat Islam. Sisa waktu yang ada, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah hutang tetap seandainya dia nggak ingat apa gimana, itu kita kewajiban itu nanya apa gimana? Orang yang meminjam kepada kita nggak ingat? Iya, apa nggak ingat atau dia ngomong nggak bayar kadang-kadang. Oh, iya. Jadi kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Ya, kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Kita ingatkan kamu punya hutang. Makanya nanti kita akan bahas di antara adab-adab dalam hutang piutang itu ada bukti tertulis, dicatat, ya, dan ada saksi. Apa tujuannya nanti kalau ada perselisihan? Kita nggak tahu. Kan sudah saya bayar, belum, sudah belum. Nah, kita punya bukti. Atau mungkin dia meninggal dunia, ya, kita bisa datang ke ahli warisnya. Ini bapakmu punya hutang, ini buktinya, ini ada tanda tangannya, ini tanggalnya, ini sanksinya. Sehingga ahli warisnya nggak bisa menolak. Oh, nggak tahu saya, bukan urusan saya. Ya, mereka biasanya kalau orang baru meninggal tuh ada ucapan bagi siapa yang punya hutang piutang pada almarhum, mohon untuk menemui ahli warisnya untuk diselesaikan. Kan gitu. Kenapa? Karena tahu
hutang itu dibawa mati. Ya. Jadi bukan kok lunas hutang yang mati, hutang yang lunas nggak ada itu. Ya. Pinjam nanti kalau mati hutangnya lunas. Ada dalam Islam. Diingatkan, kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Satu lagi kan? Ya. Kalau seandainya uang sedikit gitu kan, seandainya dia ninggal gitu teman, tapi kita nggak ngomong, kita nggak dalam, relain aja gitu kan, itu gimana kan? Ya, itu yang lebih baik. Jadi nanti di sana ada anjuran, kita bahas nanti di sini anjuran untuk merelakan hutang. Ya. Jadi yang ada beberapa tahapan. Yang pertama memberikan pinjaman. Ya, itu pahala. Kemudian pahala yang kedua apa? Memberikan kelonggaran waktu yang sudah jatuh tempo tapi belum bisa bayar, dikasih kelonggaran. Itu pahala yang kedua. Dan pahala yang ketiga yang lebih besar apa? Mengikhlaskan hutang. Ya, wa tasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan, nggak kamu tagih lagi, itu yang paling baik. Udahlah, untuk kamu aja. Udah nggak usah bayar, udah saya ikhlasin. Ya, itu yang paling baik. Nanti kita bahas pelan-pelan. Ada lagi? Cukup ya? Naktafi ila huna wa nakhtafi bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta